Pada motor standar ini namanya kopling ganda, ada sproket, bahkan lucu lagi ada yang namanya gigi tunggu. Nah, namanya gigi tunggu ini. Ini kalau digas saat motor terdiam, heboh suaranya, ringan, weng 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 gitu. Semakin ringan balancer motor semakin kencang. Oh tidak, kalau trek pendek kita setting final gearnya ringan. Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Seniman Teknik. Kali ini saya akan membahas tentang menentukan bobot balancer pada motor balap. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pada mesin itu terdapat sejenis lempengan bulat yang biasanya berada di poros askruk bagian kanan yang sering disebut dengan balancer atau bahasa lainnya flywheel. Balancer itu fungsinya adalah sebagai penambah torsi, karena sebuah massa atau sebuah lempengan yang berputar pada sebuah poros itu akan menghasilkan momen inersia, akan menghasilkan torsi. Nah, sebelum kita bahas bagaimana menentukan berat balancer yang dibutuhkan untuk motor kita, maka kita harus perhatikan beberapa poin yang ada atau terkait dengan mesin tersebut. Banyak sekali yang terkait dengan penentuan bobot balancer ini. Di antaranya ya ada bobot joki, ada karakter sirkuit, ada yang sangat penting lagi yaitu jenis rasio yang kita pakai. Jadi jenis rasio yang kita pakai. Di sini saya mencontohkan beberapa grafik rasio, yang mana pada contoh ini saya membuat contoh dari gigi rasio standar, kemudian gigi rasio yang close, gigi rasio racing yang close, kemudian ada gigi rasio racing yang super close. Dari grafik ini kita sudah bisa tahu apa sih bedanya dari rasio standar, rasio close, atau super close. Oh iya, di video kemarin saya sudah bahas tentang perbedaan rasio standar dengan rasio racing. Nah, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Dalam kesempatan ini saya akan lebih membahas pada penentuan bobot balancer terkait dengan rasio yang kita pakai. Nah, langsung saja. Pada rasio standar, lompatan dari gigi ke gigi itu jedanya jauh, jaraknya jauh, sehingga mengakibatkan mesin drop saat oper atau penurunan RPM saat perpindahan gigi mengalami penurunan yang signifikan. Maka dari itu
diperlukan torsi agak lebih besar dibandingin dengan bila mana memakai rasio close. Nah, untuk mengimbangi kebutuhan torsi yang besar ini akibat loncatan gigi yang jauh, maka biasanya pada rasio standar bobot balancer dibikin lebih berat, seperti halnya motor standar, balancernya cenderung berat, yang biasanya balancer itu sekaligus sebagai gigi sproket. Kalau di wilayah saya Jambi namanya sproket. Kalau di wilayah Jawa Timur daerah asal saya sana namanya kopling ganda. Nah, entah di bahasa kalian apa sana. Ini loh. Nah, ini pada motor standar ini namanya kopling ganda, ada sproket. Bahkan lucu lagi ada yang namanya gigi tunggu. Nah, namanya gigi tunggu ini. Kalau di Sumatera Jambi sini. Jadi pada rasio standar bobot balancer berat karena diperlukan untuk menambah torsi saat oper gigi. Nah, bagaimana bila rasio standar kemudian kita pakai balancer ringan? Motor nggak enak, motor pasti kekurangan torsi saat oper gigi. Biasanya kalau rasio standar dikasih balancer ringan, waktu dioper pasti kempos karena gigi itu memerlukan torsi yang besar, sedangkan kita memakai balancer ringan jadi ya kempos, nggak ada torsi bantuan dari balancer ini. Jadi misalkan kita pakai gigi rasio standar, balancer kita pakai yang ringan seperti ini. Ini kalau digas saat motor terdiam, heboh suaranya, ringan, weng 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 gitu. Tetapi torsinya kecil karena bandulnya ini kecil. Sehingga bandul yang kecil seperti ini bila dijodohkan dengan rasio standar, maka ini tidak akan menghasilkan motor yang enak. Karena apa? Pasti akan terjadi drop saat oper gigi. Jadi kolaborasi antara rasio standar dengan balancer ringan sangat tidak tepat. Jadi jangan beranggapan bahwa semakin ringan balancer motor semakin kencang. Oh tidak. Jadi semua itu harus sesuai dengan perangkat lainnya. Ada kalanya balancer ringan itu bisa lebih enak, ada kalanya balancer ringan itu juga malah membuat motor kita menjadi melempem, memble, ngempos. Nah, jadi semua itu tergantung kolaborasi dengan part-part lainnya. Nah, itu tadi bila rasio standar membutuhkan torsi besar. Saya biasanya kalau pada motor rasio standar, saya cukup menggunakan balancer seperti ini. Jadi jangan jauh-jauh dari balancer aslinya, ya kan. Jadi balancer aslinya itu ya seperti ini. Kalau saya langsung saya matikan ini. Nah, biasanya kan kalau untuk modif kan sudah dikasih kopling manual. Jadi fungsi dari kopling ganda ini tidak diperlukan lagi. Nah, berhubung misalkan rasio kita pakai standar, maka kita masih membutuhkan torsi yang besar.
Maka dari itu, supaya balancer ini tidak kelewat ringan, tidak keringanan, ya biasanya saya seperti ini. Cukup saya kancing seperti ini. Bahkan kampas gandanya ini saya biarkan berat. Ini memang si motor kalau digas saat diem, gas-gasannya nggak heboh. Cuman ini bila berkolaborasi dengan gigi rasio standar, inilah yang paling enak berdasarkan riset saya. Kalau nggak salah ini kalau seperti ini beratnya masih 1 kiloan ini, 1,2 atau 1,1. Saya biasanya seperti ini kalau bikin motor rasio standar. Nah, atau biasanya tetap seperti ini, besinya tetap seperti ini, cuman kampasnya ini saya buang. Nah, itu kalau misalkan joki kita bobotnya tidak terlalu berat. Biasanya kategori joki dikatakan tidak berat itu ya di bawah 50 kilo. Nah, di bawah 50 kilogram bobot badannya itu bisa diperingan lagi dengan mencopot ini. Dengan mencopot kampas gandanya ini. Tapi walaupun dicopot ini masih kategori sekitar 800 graman lah. Nah, itu pokoknya potokannya 800 paling ringan. Kalau untuk rasio standar. Pastinya berapa? Setiap motor berbeda-beda. Tinggal dicari sendiri. Karena setiap motor kombinasi setiap poin-poin yang ada di dalamnya itu berbeda-beda, dari durasi cam, dari besarnya kompresi, dan lain-lain. Oke, lanjut. Berikutnya adalah rasio close. Rasio close ini biasanya yang kita beli di rasio racing, banyak sekali produk-produk sudah beredar di pasaran maupun dijual online sudah banyak. Misalkan rasio yang close. Nah, close itu lebih rapat daripada standarnya. Nah, seperti ini. Nah, ini biasanya kalau agak close seperti ini, saya memakai antara 500 sampai 800. Nah, jadi kalau yang seperti ini bisa kita pakai rasio balancer yang lebih ringan. Biasanya kisaran 500 sampai 800 gram kalau sudah pakai rasio seperti ini. Mengapa? Karena loncatan dari gigi ke gigi ini sudah lebih rapat alias sudah lebih close dibanding standar, sehingga tidak diperlukan torsi yang terlalu besar. Nah, jadi karena agak close, perpindahannya itu mengalami drop tapi tidak signifikan, sehingga torsi yang diperlukan untuk mengurangi efek drop itu tidak terlalu besar, sehingga kita bisa memakai balancer standar agak ringan. Yang balancer ini saya tulis saja ya. Kalau yang standar itu biasanya antara 800 sampai 1,2 kilogram. Ini saya loh ya. Ini tepatnya di berapa? Ini nggak bisa dipastikan. Ini harus dicari-cari. Makanya motor dites dulu. Misalkan 800, ternyata dioper ngedrop, ya diberatin lagi. Nah,
Misalkan ngedrop ya diberatin lagi. Nah, atau sebaliknya, misalkan 1,2 kilogram ternyata dioper hentakannya masih ada, tidak begitu kempos. Ya bisa diringani lagi karena meringankan balancer itu efeknya mempercepat akselerasi. Nah, jadi semakin ringan balancer, akselerasi cepat. Cuman terkadang torsi saat oper gigi itu menurun. Nah, disinilah caranya untuk menentukan bobot yang pas antara 800 sampai 1,2 kg ini, ya dengan cara itu tadi. Intinya dibikin seringan-ringannya, cuman tidak sampai torsi hilang. Nah, acuannya antara 800 sampai 1,2 kg pada rasio standar. Silahkan dicari sendiri. Misalkan dimulai dari yang berat 1,2 kg, kemudian dites. Kalau hentakannya setiap oper gigi itu ada, nendang, nah, perlu dikurangi lagi. Kemudian masih ada, dikurangi lagi. Nah, semakin ringan akselerasi semakin enak. Tetapi jangan terlalu ringan karena akan menimbulkan drop pada saat oper gigi. Nah, pada rasio yang close, intinya yang lebih close dari standar alias racing, ini biasanya saya memakai kisaran 500 sampai 800 gram. Nah, di rasio close ini tadi berbeda dengan standar karena loncatannya tidak terlalu signifikan, sehingga bobot balancer bisa dibikin lebih ringan. Tapi ringannya berapa? Tidak ada kepastian. Lagi-lagi semua tergantung kondisi atau kombinasi perangkat-perangkat lain pada mesin. Biasanya berdasarkan pengalaman saya antara 500 sampai 800 gram. Ini motor bebek seperti Jupiter Jet1, Jupiter 5TP, Smash. Pokoknya motor bebek yang sering dipakai 130 cc itu. Terus ada lagi rasio yang kategori super close. Nah, super close itu lebih rapat lagi dari rasio close. Itu ya tergolong rasio racing, tapi opsi yang lebih ekstrim, yang lebih close. Nah, ini 1, kedua, ketiga dari kurvanya sudah nampak bahwa loncatannya tidak terlalu signifikan, sehingga efek ngedrop saat dioper itu tidak terlalu signifikan. Jadi kita bisa menggunakan balancer yang ringan. Nah, balancer ini kebetulan adalah balancer saya yang paling ringan ini. Ini bobotnya sekitar 300 gram. Nah, balancer ini biasanya saya pakai di MP2. MP2 itu saya pakai rasio super close, sehingga torsi yang dibutuhkan tidak terlalu besar untuk menghadapi perpindahan giginya. Nah, efek dari balancer kecil ini atau ringan ini adalah akselerasi cepat. Akselerasinya cepat, begitu dibuka gas, enak gitu loh. Cuman ketentuan memakai balancer ringan ini adalah harus memakai rasio close rasio. Nah, seperti itulah mengenai balancer ini. Makanya biasanya kalau MP3
Kalau MP3 itu biasanya kan magnet standar boleh dibubut. Nah, MP3 magnet standar boleh dibubut, kemudian tentunya balancer bebas. Karena magnet standar itu boleh dibubut, artinya sudah bisa dibikin ringan, lebih ringan dari standarnya. Kelasnya itu memungkinkan meringankan magnet. Sedangkan magnet itu sendiri juga berfungsi sebagai balancer. Karena dia ikut berputar di as atau poros kruk as. Sebelah kiri ada magnet, sebelah kanan ada balancer. Mereka berdua bekerja sama untuk menghasilkan torsi. Nah, biasanya kalau yang rasio close itu bisa dipakai di MP3. Karena di MP3 masih diwajibkan memakai magnet standar, sehingga penurunan berat magnetnya juga tidak signifikan, sehingga nggak perlu kita pakai close ratio. Jadi misalkan nih MP3 hanya boleh memakai magnet standar. Nah, magnet standar seberapa ringan sih walaupun kita bubut? Nah, tentunya kan nggak terlalu ringan banget. Sehingga karena nggak terlalu ringan banget, kita jangan memakai close ratio. Kenapa? Nanti torsinya ini mubazir, karena rasio ini rapet. Nggak perlu berat, nggak perlu besar torsinya, sebenarnya sudah nyamber. Nah, kalau sudah close ratio, kemudian balancernya berat, itu nanti motor dioper nyamber, cuman top speednya nggak ada, karena close ratio yaitu tadi butuh RPM tinggi. Karena perbedaan dari gigi satu ke gigi lainnya itu tidak signifikan, sehingga mengejar top speednya mengandalkan mesin putaran tinggi. Nah, kalau dikolaborasi dengan balancer yang agak berat tadi kurang masuk. Nah, begitulah inti dari penentuan bobot balancer. Nah, pada rasio close ratio ini kita pakainya di kelas yang memungkinkan kita untuk membuat balancer yang ringan. Kayak di MP1, MP2 misalkan. Itu kan magnet bebas, sehingga bisa kita menggunakan magnet rotor. Magnet rotor ringan, kemudian balancer bebas kan. Jadi karena magnetnya ringan, misalkan pakai rotor, maka kita memerlukan rasio close. Karena kecilnya balancer otomatis torsinya juga kecil. Nah, momen puntir yang dihasilkan juga kecil, sehingga perlu rasio yang close. Nah, rasio yang close ini bila berkolaborasi dengan balancer ringan, hasilnya sangat mantap. Karena akselerasinya oke, kemudian dioper gigi tidak ngedrop walaupun balancernya ringan. Biasanya kalau balancer yang ringan ini, yang super close ratio ini, saya memakai antara 200 sampai 500. Jadi ini adalah rambu-rambunya atau garis besarnya. Jika pakai close ratio, karena perpindahan giginya rapat, kengedropan saat dioper tidak signifikan, maka tidak terlalu dibutuhkan torsi besar, sehingga kita bisa pakai balancer ringan. Yang mana balancer ringan ini memiliki sisi positif akselerasi cepat. Jadi naiknya RPM itu lebih cepat. Nah,
Setelah kita mengetahui ini, maka semoga besok settingan motor kalian bisa lebih maksimal lagi. Jadi dicari lagi, intinya kalau motor dioper terlalu kempos berarti kurang torsi. Misalkan kalau motor torsinya bagus tapi akselerasinya kurang, naik RPM-nya kurang cepat, coba kita ringanin tapi dikit-dikit saja. Jangan sampai kelebihan, nanti hilang torsinya. Oke, semoga bisa dipahami yang saya maksud tadi. Nah, ini saya katakan antara 800 sampai 1,2 kg. Ini nggak harus standar kemudian digini, nggak harus. Kalian bikin lempengan yang beratnya segitu nggak masalah. Nggak masalah. Jadi intinya beratnya. Oke. Sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai bobot balancer dan bagaimana cara menentukannya. Ya itu tadi berdasarkan rasio. Ada juga saya kelupaan. Terus bagaimana misalkan kita sudah memakai misalkan motor MP3 misalkan sudah memakai 600 gram, katakanlah seperti itu. Nah, itu adalah bobot yang sudah masuk dalam garis besar ini. Cuman ini bisa diimprove lagi manakala kita main di sirkuit, misalkan sirkuitnya panjang. Sirkuit panjang pasti final gear roda itu loh. Itu pasti perbandingannya dibikin berat. Nah, karena treknya panjang. Biasanya kalau trek panjang napasnya kan nggak cukup, gigi 4 sudah teriak tapi sirkuitnya masih panjang. Biasanya kan kita kecilin gear belakang alias diperberat lagi gear di roda itu. Nah, efek memperberat gear dengan tujuan agar napasnya pas sampai ujung trek, nah, itu akan menambah beban juga saat oper gigi. Makanya misalkan motor sudah ditetapkan di 600 gram di sirkuit yang biasa-biasa, manakala kita main di sirkuit yang lebih panjang, biasanya balancer perlu diperberat. Misalkan 600 bisa dirubah di 700 ini. Misalkan motor MP3 pakai yang close ratio ini. Umumnya kalau pada sirkuit yang medium kita pakai 600 gram misalkan besoknya kita main di sirkuit yang panjang, tentunya gear roda kita beratkan untuk ngepaskan di trek lurusnya atau trek panjangnya. Maka efek pemberatan gear tadi juga memerlukan penambahan torsi, yaitu tadi dengan cara menaikkan bobot balancer. Biasanya 600 jadi 700. Atau sebaliknya kita main di areal trek pendek. Biasanya kalau main di areal trek pendek kita memakai gear yang lebih ringan. Gear apa? Gear di roda itu. Karena biasanya kalau trek pendek empatnya belum teriak, arenanya sudah habis, treknya sudah habis, maka diringani lagi gearnya. Nah, ketika gear diringanin otomatis kan over torsi kalau balancernya 600 gram, maka dari itu perlu diringanin balancernya. Misalkan dibikin 500 gram. Dengan peringanan balancer itu akselerasi semakin bertambah, kemudian efek ngedropnya nggak terlalu karena gearnya tadi, final gearnya dibikin perbandingan ringan, mengingat
treknya pendek. Nah, ya cuma itulah kaitannya. Kenapa kalau trek panjang harus balancer berat, kenapa kalau trek pendek harus balancer ringan. Nah, umumnya ya itu tadi. Kalau trek panjang otomatis kita nyeting gear berat. Gear berat itu butuh torsi yang lebih sehingga balancer diberatkan. Kalau trek pendek kita setting final gearnya ringan sehingga tidak terlalu diperlukan balancer yang berat. Lebih baik dikurangi torsinya, dikurangi bobot balancer untuk mengejar akselerasi. Nah, kemudian kalau kaitannya sama joki, kalau jokinya berat, ya kadang setiap oper gigi kurang nendang, ya diberatkan lagi. Nah, ya seperti itulah intinya. Oke, sampai di sini dulu guys. Semoga bisa memahami. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng supaya besok saya kalau upload bisa langsung bisa dipanteng, bisa dipelajari lagi. Dan mohon saran pingin bahas tentang apa perihal mesin. Ayo kalian pingin bahas masalah apa. Oke, sampai jumpa. Salam jos.